Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar secara full tanpa ada potongan-potongan. Oke, dari yang kemarin kita bahas maksud dari pendekatan itu apa, nilai pendekatan itu, ya kan? Ini pendekatan X, pendekatan nilai X dari kiri dan kanan, pendekatan nilai fungsi X jika didekati dari kiri dan kanan, sama contoh-contohnya, terus menentukan nilai limit fungsi, terus sama sifat-sifatnya. Oke, kita mungkin agak sama, cuma kita sempurnakan dari yang kemarin, mungkin ada yang kurang-kurang ya. Oke, kita bahas yang pertama, pendekatan nilai X. Pendekatan nilai X. X dari kiri dan kanan, dari kiri dan kanan. Ini yang perlu kita aturkan. Nah, limit itu pendekatan gitu kan. Jadi yang mendekati, bilangannya mendekati bilangan tersebut dan tidak boleh sampai menyentuh bilangan tersebut gitu kan. Contohnya adalah pada saat kita lihat garis bilangan, akhir garis bilangan, ini kita tahu ada garis bilangan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggap garis bilangan ini baik ya. Oke. Ini kalau kita lihat secara kasat mata ya kan. Kalau kita tanya bilangan berapa yang mendekati 2 gitu, maka teman-teman akan jawab kalau bilangan itu 1 ya 3, dari kiri itu 1 ya kan, dari kanan itu 3 ya kan, ngerti ya, kiri 3 dari kanan 3, ini namanya kiri, ini namanya kanan ya kan. Nah, kalau kita zoom di antara dua itu, apakah benar 1 atau 3? Oke, kita zoom dulu ya. Ini. Oke. Kalau di sini 2, di sini 1, dan di sini 3, kan pas zoom kita zoomkan mereka ya kan. Jadi yang ini tuh di zoom dari sini. Bukankah di sela-sela 2 sama di antara 1 sama 2, 2 sama 3 ada beberapa bilangan gitu kan. Apa bilangan itu? Di sini misal 2,1, sini 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 sampai di sini 2,9 ya kan. Berarti kalau dari sini 2,1 maka di sini adalah 1,9, 1,8, 1,7 sampai sini 1,1, dan di sini adalah sebelum 1 ada 0,9 dan setelah 3 ada 3,1
kan. Ini tadi yang kita anggap paling dekat ya kan, 1 sama 3 yang kita anggap dekat, ternyata ada rahasia di balik rahasia gitu. Apa itu? Ada yang lebih dekat lagi. Siapa? 1,9 sama 2,1. Ini entah dari kiri ataupun dari kanan. Nah, yang lebih dekat lagi adalah 1,9 dan 2,1. Paham? Tapi nyatanya apa? Kalau kita zoom lagi, ada bilangan real yang lain. Yang lebih dekat lagi. Kalau kita di sini isi 2, di sini kita isi 2, maka di sini akan ada bilang-bilang yang lain. Berapa itu? Ini kan 2,1 ya. Kalau kita pakai 2,01 bagaimana? 01, 2,02, 2,03 sampai 2,09. Begitupun di sini di bagian kiri 1,99, 1,98, 1,97 sampai di sini 1,9. Ini 1,91 ya kan. Nah, nyatanya apa, ada bilangnya lebih dekat lagi daripada 1,9. Di sini tuh malah tersisa banyak sekali ya kan. 1,1 sampai ini dari kiri dan ini ditinjau dari kanan. Yang kita lihat tadi adalah 1,9 yang paling dekat sama 2,1 kalau kita telaah dari kiri dan kanan. Nah, pertanyaannya, apakah semata-mata yang paling dekat 1,99 dan 2,01? Kalau kita zoom lagi, kita detailkan lagi bilangan real ini, maka ada lebih lagi. Siapa gerangan? Oke. Nah, tetap ada yang lebih lagi. Di atas cahaya ada, di atas cahaya masih ada cahaya kan, di atas rahasia masih ada rahasia. Kalau kita di sini kita isi 2 dan pojok kasih 1,99, pojok kanan kasih 2,01, maka di sini ada 2,001, 2,002 sampai di sini 2,005, sampai lagi 2,009. Ini juga sama, 1,999, 1,998, sini sampai 1,995 sampai lagi 1,991. Nah, ini yang kita lihat tadi kan 1,99 paling dekat. 2,01. Ternyata ada lagi, yaitu 1,999 sama 2,001. Kalau kita zoom lagi, masih ada lagi. Di zoom lagi, masih ada lagi kan. Ternyata ada banyak sekali kan bilangan yang mendekati 2, baik dari arah kiri maupun kanan. Ini kiri, ini kanan ya kan. Oke. Nah, maka dari itu, kalau dimisalkan X itu suatu variabel yang mewakili bilangan-bilangan tersebut ya kan, bilangan-bilangan mendekati 2 tersebut ya 1,99, 1,999 atau 1,999 atau 2,001 yang mendekati dari kiri maupun kanan, maka X ini dikatakan mendekati 2.
mendekati 2. Disimbolkan apa? Dituliskan dengan X mendekati 2 lah ini. X mendekati 2. Nah, disimbolkan dengan X menuju, X panah 2 gitu. Nanti, dan ini ditinjau oleh karena ada tinjauan dari kiri sama kanan, ya kan? Maka bagaimana? Kalau ditinjau dari kiri, ya kan? Kalau jika X adalah semua bilangan yang mendekati 2 dari kiri, maka dituliskan dengan X mendekati 2, ada minusnya di atas. Dan kalau kanan bagaimana? Kalau kanan, X mendekati 2 atau menuju 2, ada plus. Nah, seperti itu. Dari sini paham ya? Kita kan cuma mereview ya kan. Tapi insya Allah bisa lah. Paham ya? Oke, itu tadi yang pertama adalah pendekatan nilai X dari kiri dan kanan, dari kanan. Ya, yang kedua, kita akan lihat pendekatan nilai fungsi X jika X didekati dari kiri dan dari kanan. Maka kita akan lihat perbedaannya. Nomor 2. Pendekatan nilai fungsi X, ya kan? Jika X didekati dari kiri dan kanan gitu. Oke. Gini, kita misalkan ini kita contohnya sama kayak kemarin ya, agar nanti bisa direview lagi. Misalkan suatu fungsi fx ya kan, sama dengan x min 1 tidak terdefinisi kalau x-nya sama dengan 2 atau tidak mempunyai nilai untuk x sama dengan 2. Jadi tulis ya, tidak punya nilai kalau x-nya sama dengan 2, ya kan. Jadi caranya nilai pendekatan fungsi fx untuk x sama dengan 2 dapat ditentukan dengan mengamati kecenderungan yang terjadi untuk grafik pada nilai-nilai x di sekitar 2. Jadi nilai x sama dengan 2 ini dapat diamati dengan cara apa? Kecenderungan grafiknya ditinjau dari kiri sama kanan. Kayak tadi pendekatan yang sama. Oke, untuk itu kalau berurusan sama grafik, kita lihat tabelnya dulu ya. Alhamdulillah. Oke, di sini kalau misalnya fx, kalau fx ini x Oke. Dan ini adalah fx-nya tadi berapa? X min 1. Ya, saya tulis ya. Maka
kalau di sini kita isi 0, hasilnya ini min 1. Kalau diisi 1,9 berarti 0,9. Kalau kita isi 1,99 maka 0,99. Kalau kita isi 1,999 maka 0,999 sampai kita masukkan kedua yang seharusnya ini nilainya 1 tapi dia tidak terdefinisi tadi, ini 2,001 maka hasilnya 0,001. Sini 2,001 0, bukan 0, tapi 1,001. Kalau kita isi dengan 2,01 1,01. Dari sini ya. Jadi kita tinjau lagi dalam grafiknya itu tidak mempunyai nilai kalau x-nya sama dengan 2, tapi kita bisa melakukan pendekatan gitu. Nah, yang atas ini x mendekati 2 dari kiri, jadi x-nya mendekati 2 dari kiri, ya. Dari kiri. Ini kiri. Dan yang ini mendekati 2 dari kanan, ya kan. Dan yang bawah mendekati 1 dari kiri, ya kan. Untuk fx ya, fx. Ini x kiri, x kanan. Dan ini mendekati 1, fx-nya dari kanan gitu. Oke, artinya. Nah, ini dengan kita memperhatikan tabel ini, ya kan. Apa yang kita peroleh? Kita memperoleh untuk nilai x makin mendekati 2 dari kiri dapat peroleh fungsi yaitu fx juga mendekati 1. Nah, coba maksudnya gini. Kalau kita tinjau x mendekati 2 dari kiri, ya kan, maka fx-nya mendekati 1, ya kan, dari kiri gitu. Maka dapat kita simpulkan di sini. Kalimatnya diperpendek dengan limit x mendekati 2 dari astagfirullahaladzim. Limit x mendekati 2 dari kiri suatu fx, maka hasilnya 1. Begitupun sebaliknya, kalau x di sini juga x mendekati 2 dari kanan, fx-nya pun mendekati 1, maka lambangnya adalah limit x mendekati 2 dari kanan, suatu fx juga sama dengan 1. Itu ya. Maka dari itu kita simpulin, ya kan. Kita simpulkan bahwa limit kiri fungsi fx sama dengan limit kanan fungsi fx, ya kan. Untuk semua nilai x menuju 2, itu hasilnya berapa? Mendekati 1, ya kan. Jadi limit kanan sama limit kiri itu sama. Ya. Tuh. Jadi kalau kita tulis limit x mendekati 2 dari kanan suatu fx, ya kan, sama dengan limit x mendekati 2 dari kiri fx juga, hasilnya berapa? 1. Berarti limit kanan sama kiri itu sama. Oke. Tuh. Dari sini ngerti ya untuk materi nomor 2 ini.
kita untuk contoh yang pertama ya kan, contoh A. Oke, lanjut yang contoh yang kedua B. Misalnya diketahui fungsinya fx itu ada syaratnya. Yang pertama, akan min x plus 4 untuk x-nya kurang dari 2, dan akan x min 1 untuk x-nya lebih dari 2. Oke. Ini karena kita referensi intan pariwara ya kan, kita tinjau di grafik ya kan. Kita pakai GeoGebra. Oke, di sini kita tahu ini misalkan x, ini min x ya, min x tambah 4 ya kan, itu grafiknya seperti ini kan. Dan yang kedua, x min 1 grafiknya itu ini. Min x min 1 itu seperti ini. Paham ya? Ini kita perhatikan grafik fungsi fx untuk nilai x makin mendekati 2. Nah, x mendekati 2 di sini kalau kita tinjau dari kiri ya kan. Kan kita tahu tadi kan min x plus 4 itu untuk x kurang dari 2. Maka yang bagian sini ini miliknya min x plus 4 dari kiri. Maka hasilnya itu 2. Ya kan? Dan untuk x min 1 itu x-nya lebih dari 2. Maka dari sini. Maka 2 menunjukkan untuk min x min 1 grafiknya itu menunjukkan bilangannya adalah 1, hasilnya adalah 1. Nah, ini ada suatu aneh ya. Jadi kalau kita tinjau grafik, kita pecah grafiknya. Kita gambar kecil-kecilan grafik ya. Ini misalkan ini tadi, ini yang kita ada 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya kan. Untuk x min x plus 4 tadi kita lihat di sini. Nah, seperti ini min x plus 4. Dan untuk x min 1 grafiknya adalah ini ya kan. Contoh ya. Maka di sini ada fx akan semakin mendekati 2. Untuk yang ditinjau dari sini lah, semakin mendekati 2. Dan untuk yang sini fx akan mendekati 1. Ini kan ditinjau dari kiri sama dari kanan. Berarti kan ini kalau tinjauan dari kiri, ini kanan kan, karena ini ada syaratnya min x plus 4 untuk x kurang dari 2. Dan kurang dari 2 itu berapa? Ya ini kan. Nah, ini punyanya min x plus 4. Maka ketentuannya apa? Untuk nilai x makin mendekati 2 dari kiri ya kan, diperoleh fungsi itu hasilnya 2. Jadi gini. Untuk x mendekati 2 dari kiri,
akan menghasilkan fungsi X yang mendekati 2, ya kan? Maka kita tulis dengan limit X mendekati 2 min fx sama dengan 2. Lanjut nomor 2. X mendekati 2 dari kanan, maka fx-nya mendekati 1, ya kan? Maka kita tulis dengan limit X mendekati 2 dari kanan, fx sama dengan 1. Paham ya? Oke. Kita tinjau dulu. Lihat, mereka tidak sama. Yang kita lihat ini dari kiri maupun dari kanan nggak sama, tidak sama dengan limit. Maka tidak berlaku limit fx mendekati 2 itu nggak ada, ya. Limit kiri fungsi fx tidak sama dengan limit kanan fungsi fx. Tidak sama kan? Untuk semua nilai x menuju 2, nilai fx tidak mendekati satu nilai tertentu karena mendekati nilai yang berbeda, 2 sama 1. Maka kesimpulannya apa? Limit x mendekati 2 dari kiri, fx tidak sama dengan limit x mendekati 2 kanan, fx, ya kan? Ini tidak bisa ditulis dengan dapat ditulis limit x mendekati 2 fx tidak ada. Karena tidak ada yang mendekati suatu nilai tertentu, nilainya berbeda, gitu. Jadi atau tidak mempunyai limit untuk x sama dengan 2. Oke, ngerti ya? Jadi kalau misalkan ini beda, jadi tidak ada nilai limitnya, tidak mempunyai nilai limitnya untuk x sama dengan 2 itu. Ngerti? Oke. Kita ada grafik lagi yang kayak di atas. Misalkan di sini ada nilai namanya L, satu nilai L. Dan sini adalah titiknya C, ya kan? Kita tarik garis seperti ini. Anggap lurus. Atau kita gambar langsung aja lah. Oke. Ini ya. Maka kalau ada suatu fungsi fx y sama dengan fx itu, bertemu di satu titik ini. Ini y sama dengan fx, gitu. Maka y ini, fx ini mendekati L, ya kan? Mendekati fx ini mendekati L, dan x ini mendekati C, x ini mendekati C dari kanan maupun kiri. Jadi misalkan, ya kan, f adalah suatu fungsi serta L dan C adalah
anggota himpunan bilangan real. Ini adalah bilangan real. Nah, anggota bilangan real L sama C. Limit fungsi fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati nilai tunggal L untuk semua x mendekati C. Oke, maksudnya gini. Untuk ini dikatakan limit fungsi fx itu ada, limit x mendekati C, suatu fungsi x itu ada, nah, jika dan hanya jika ini mendekati nilai tunggal L untuk semua nilai x yang mendekati C. Jadi nilai tunggal x L, entah dari kiri atau kanan pun tetap hasilnya tetaplah L, tidak berbeda gitu, tidak yang tadi. Maka sifatnya adalah limit x mendekati C plus fx, ya kan, harus sama dengan limit x mendekati C min fx agar bisa dikatakan dengan limit x mendekati C fx. Paham ya? Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah menentukan nilai limit fungsi. Nah, ini yang agak keren ya. Nomor 3, menentukan nilai limit fungsi. Oke. Nilai limit fungsi suatu aljabar di suatu titik dapat ditentukan dengan mengamati. Ya, saya tadi dalam graf itu mengamati kecenderungannya pada di sekitar berapa gitu. Nanti entah ditinjau dari kiri maupun kanan. Oke, kita tinjau tabel dulu. Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Oke. Maka kita lihat dulu tabelnya, ya kan. Oke. Tabelnya ini x, ini fx, ya kan. Oke. Kalau ini x-nya 1, maka fx-nya 3. Ya kan, kita hitung di sana ya. Kalau 1,5 itu 3,5, ya kan. Kalau 1,9 3,9. Kalau 1,99 itu 3,99. Kalau 1,999 3,999 sampai. Nah, ini ketika mendekati 2 dia tidak ada nilainya, akan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0 itu. Makanya saya kosongi dulu. Kalau dari kanan 2,001 maka 4,001 2,01 4,01 2,1 4,1 3 x-nya 3 fx-nya 5, ya kan. Nah, kalau kita lihat nilai fungsi itu caranya kan melihat kecenderungannya, ya kan. Kalau kita lihat di sini kesimpulannya adalah mendekati 4. 3,99 kan mendekati 4. Dan dari kiri, dari kanan mendekati 4 juga, 4,001. Maka ini kelihatan jawabannya adalah 4 gitu. Kalau kita pakai pendekatan ini. Tapi kita tinjau dulu dari grafik. Maka kita gambar lagi.
pakai mas GeoGebra lagi. Oke, delete misalkan x kuadrat dikurangi 4 terus dibagi x dikurangi 2 ini ya. Oke. Nah ini dia, bentuknya adalah seperti ini. Kalau x nya mendekati 2 ini, maka ketemu grafiknya adalah 4. Tapi karena tadi itu apa namanya, kelihatan tidak ada karena muncul bentuk tak tentu, dari tabel nilai atau grafik fungsi dapat dilihat bahwa untuk nilai x makin mendekati 2 dari kiri, yaitu makanya x 2 min diperoleh dengan nilai fungsi 4 mendekati fx mendekati 4. Begitupun sebaliknya kalau dari kanan juga sama gitu. Paham ya? Jadi kalau kita lihat dulu, dari kiri hasilnya juga 2, hasilnya juga 4. Kalau dari kanan juga 4. Kalau kita telah di sini juga x mendekati 2 dari kiri, x mendekati 2 dari kanan. Ini juga fx mendekati 4 dari kiri, ini fx mendekati 4 dari kanan ya kan. Maka kita bisa tulis karena hasilnya kayak tadi kesimpulannya menghasilkan nilai yang sama, maka bisa kita tulis limit x mendekati 2 suatu fungsinya tadi x kuadrat min 4 per x min 2 itu sama dengan 4. Nah, ketemu. Atau nanti aja lah pas ada waktunya kita lanjut aja. Ini seperti itu ya, paham ya? Oke, yang 4 kita tinjau dengan sifat-sifatnya. Ini mungkin tidak perlu dihafal ya kan, karena memang sifat-sifat itu dengan sendirinya kita bisa mengatasi. Limit fungsi aljabar ada berbagai sifat, nggak perlu dihafal. Ingat, tidak perlu dihafal. Yang pertama, kalau ada suatu limit x mendekati c ya kan, ini suatu konstanta ya kan, tidak ada nilai variabel sama sekali, maka tinggal aja k ya, situ aja konstanta itu sendiri jawabannya. Lanjut, ada satu limit x mendekati c ya kan, itu x, maka substitusikan langsung, maka ini c gitu. Jangan besar-besar. Lanjut, yang ketiga, kalau ada suatu limit x mendekati c, k itu fx misal, maka sifatnya bilang gini, k nya itu di luar, yang masuk limit adalah limit x mendekati c, yaitu fx. Oke, ngerti? Lanjut, limit x mendekati c, fx di plus dan minus, tambah atau minus dengan gx ya kan, itu samanya dengan limit x mendekati c, fx tambah dan kurang
limit X mendekati C Gx. Oke, tuh. Nah, untuk perkalian juga sama, limit X mendekati C, ya kan, fx dikali dengan gx, maka sama juga dimasukkan limit, jadi limit satu-satu, jadi limit X mendekati C fx kali limit X mendekati C gx gitu. Lanjut lagi, limit X mendekati C, ya kan? Sekarang pembagian fx per gx itu sama aja. Sebenarnya kita tinggal substitusikan, tapi sifatnya adalah bilang penulisannya X mendekati C fx per limit X mendekati C gx gitu. Ya, ada yang terakhir, limit X mendekati C itu fx pangkatkan n, ya kan? Jadi sama halnya dengan limit X mendekati C suatu fx, satu fungsi fx pangkatin n. Nah, kalau bentuk akar, limit X mendekati C akar fx, ya kan, itu akar limit X mendekati C fx itu akar seperti ini. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sifat dari limit fungsi aljabar. Ya, kita tahu ada contoh ya, contoh soal ada limit X mendekati 1 X min 3. Nah, kalau kita pakai cara biasa pasti ketemu, langsung substitusikan ketemu. Dan limit X mendekati 2, misalkan X kuadrat min X min 2, tadi kita ketemu, ya kan? Tapi bagaimana dengan cara sifat ini? Oke, kita akan bahas next time ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.